Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, apa yang kemudian disampaikan oleh Abraham Samad dengan Profesor Ikrar Nusa Bakti soal pertemuan Megawati dengan Prabowo. Nampaknya bayangan-bayangan Jokowi itu nampaknya masih terasa di Prabowo. Kabarnya begitu. Tapi ini menarik loh. Tapi ini menarik. Apakah perbincangan ini, pertemuan Prabowo dan Megawati ini membicarakan soal pemakzulan Gibran? Apakah seperti itu? Benarkah ya pertemuan-pertemuan Ibu Megawati dengan Prabowo ini karena terdesak dengan situasi dan kondisi politik di mana ada orang-orang yang ingin menguasai dan ingin mengacak-ngacak demokrasi. Benarkah seperti itu? Saya kira ini bagus ya. Pertemuan Prabowo dengan Ibu Megawati ini menandakan ya Prabowo itu sudah membuang bayangan-bayangan yang namanya Mulyono. Satu sisi. Kenapa, Bang? Ya, karena kita lihat saja bahwa kabarnya ketika pertemuan Megawati dan Prabowo ini bertemu begitu kan, banyak muncul spekulasi mulai dari pemakzulan Gibran, Fufu Fafa, terus kemudian bayangan-bayangan Jokowi sudah tidak ada yang pecah kongsi dan sebagainya. Banyak yang kemudian ya memunculkan spekulasi. Saya kutip dari beberapa video, kemudian yang pertemuan Profesor Ikrar Nusa Bakti dengan Abraham Samad ya dalam podcastnya. Apakah pertemuan-pertemuan ini menunjukkan Gibran ini menjadi potensi untuk bisa digagalkan di tahun 2029? Bisa saja ya. Karena kita lihat ketika Gibran ya diberikan pemahaman-pemahaman yang kemudian masalah soal demokrasi, terus kemudian kemajuan ini, yang ditanyakan kepada Gibran ya malah jawabannya Gibran apa? Iya, iya, dan itu sudah diakui oleh Profesor Ikrar Nusa Bakti ini. Artinya ini menarik. Pertemuan-pertemuan ini justru menunjukkan bahwa kiprah seorang Jokowi itu mati kutu begitu kan ya, dengan seperti ini. Makanya banyak komentar-komentar dari netizen yang kemudian ya saya dukung Fufu Fafa untuk dimakzulkan. Wapres beban presiden, padahal Indonesia banyak orang cerdas yang mampu memberikan solusi. Ini komentar dari netizen. Ada yang mengadili Jokowi, setuju banget makzulkan Wapres Gibran. Karena ya nggak kredibel lagi, tidak mampu menjalankan tugas sebagai Wapres. Ini komentar dari netizen. Tapi kita lihat saja bahwa inilah hasil demokrasi. Artinya apa? Artinya pemilihan langsung dengan masyarakat, mau tidak mau, suka atau tidak suka. Ini bagian dari pemilih yang banyak. 50% itu kan 58% itu sebagai pemilih mereka. Artinya pemilih langsung itu tidak bisa lalu kemudian menginginkan kehendak masyarakat begitu kan. Tapi perlu diingat sebagai evaluasi boleh-boleh aja begitu. Artinya kalau Gibran dievaluasi mungkin bagaimana soal tupoksi dari seorang wakil presiden seperti Kiai Ma'ruf Amin misalnya. Ya coba kita lihat saja di situ. Kiai Ma'ruf Amin nampaknya posisinya pada waktu itu ya 3 bulan muncul dan sebagainya. Tanda-tandanya Gibran ini mulai seperti ini. Ngeri kan pada akhirnya begitu. Jadi saya kira banyak persoalan-persoalan politik yang kemudian dipersoalkan begitu kan ya dianggap akibat ketidakmampuan sosok seorang wakil presiden. Banyak yang mengatakan ya makzulkan aja. Tapi ini kan tidak semudah itu. Kenapa? Karena di DPR itu tidak ada yang muncul perlawanan oposisi. Kalau toh pada akhirnya PDIP yang kemudian menjadi oposisi besar ya di luar pemerintah misalnya, tapi tidak kuat juga. Ini kan pemakzulan itu kan dari DPR, bukan dari orang-orang tertentu begitu kan ya. Tapi melihat dengan kualitas dari sosok seorang wakil presiden, karena akibat keterbatasan kemampuan, ya ini harus benar-benar
benar-benar banyak masyarakat yang kecewa. Tapi bagi kami yang namanya pemilihan langsung itu harus menerima dalam situasi dan kondisi di mana siapapun pemimpinnya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen soal Gibran ini. Nah, kalau toh pada akhirnya benarkah dalam perbincangan ini begitu kan, pertemuan Megawati dan Prabowo ini masalah demokrasi ya, masalah politik atau bagaimana. Tapi yang jelas rahasia Jokowi itu sudah berada di Prabowo dan rahasia Prabowo sudah berada di Jokowi. Artinya apa? Artinya mungkin satu sisi seorang Prabowo ini masih menghargai seorang Jokowi karena dianggap sebagai politik budi balas kasih. Ya kalau bukan Jokowi ya tidak mungkin Prabowo jadi presiden. Kan orang berspekulasi seperti itu. Artinya hutang budi itu masih kental. Jadi ini nuansanya banyak sekali. Kecuali nanti di tahun 2029 kalau toh pada hakikatnya Gibran mau maju berlawanan dengan Prabowo, mungkin ini akan pecah kongsi. Tapi kita lihat saja realitasnya, masyarakat sudah banyak yang mengatakan bahwa wah mazulkan Gibran, mazulkan gimana begitu kan? Kalau toh pada akhirnya di DPR masih aman-aman aja. Kan itu logikanya. Ini kan menarik ya persoalan-persoalan seperti ini begitu kan. Jadi saya rasa ini banyak perkembangan politik yang kemudian sekarang ini muncul begitu kan ya, dan tidak hanya itu begitu kan. Yang paling menarik di situ adalah pertemuan ya di mana ketika Prabowo begitu bertemu dengan Megawati begitu kan, maka tidak hanya itu, momen dari Dasko ini bertemu dengan Rocky Gerung ini bahas masalah soal bagaimana demokrasi ke depan, bagaimana soal kebijakan Trump dan sebagainya. Dan di situ orang-orang yang mengkritik Prabowo mulai dari Rocky Gerung, mulai Sahganda Nenggolan itu kumpul begitu kan ya bersama dengan Dasko. Apa ini begitu kan ya, hal-hal seperti ini yang kita tunjukkan ini apa begitu kan. Tapi kalau soal diskusi dengan bangsa dan negara, oke, tidak ada masalah begitu. Tapi perlu diingat bahwa dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti ini, ada langkah-langkah politik yang kemudian bisa dimainkan. Siapa? Ya tentu kritikan dari Rocky Gerung itu adalah seorang Jokowi. Ini kan menarik. Jadi saya kira persoalan-persoalan ini begitu kan ya, mungkin Jokowi sudah mulai mulai pudar karena Dasko ini sebenarnya ya kalau ketemu dengan Rocky Gerung, kalau ketemu dengan Sahganda Nenggolan dan sebagainya, kalau ketemu dengan Refli Harun, ini biasa-biasa aja di situ begitu. Tapi ya menandakan ada sesuatu hal yang bisa dipetik, apakah ini tanda-tanda bahwa seorang Jokowi akan ditinggal. Ini bisa saja seperti itu. Karena kita tidak tahu dalam politiknya ya. Jadi saya kira bahwa pertemuan dengan Rocky Gerung ini mengisyaratkan ada suatu hal kemudian yang kemudian kita lihat begitu kan ya. Jadi dalam beberapa pertemuan ini orang-orang akan menunjukkan bahwa apakah benar Rocky Gerung sudah ya bisa dikatakan ya jangan-jangan sudah sudah satu kolam atau bagaimana. Tapi jelas ini demokrasi, kalau ingin membangun demokrasi yang lebih baik silakan, tidak ada masalah bagi rakyat Indonesia begitu kan. Yang kemudian menjadi permasalahan besar sekarang ini adalah masalah soal pernyataan Prabowo ya. Pernyataan Prabowo ini sejalan dengan apa yang kemudian kita lihat dalam pertemuan Ibu Megawati dengan Prabowo. Dalam debat kemarin ya, masalah soal korupsi misalnya ya, soal masalah korupsi ini semuanya mendukung ya tindakan dan kebijakan dari seorang presiden untuk memberantas ini semua begitu kan. Tapi perlu diingat ada satu hal yang kemudian ya Prabowo ini lupa. Waktu tahun 2011 begitu kan, dia mengatakan saya tidak bangga Indonesia dicap sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Saya mendukung hukuman mati bagi koruptor. Dan sekarang ini berbeda pernyataan seorang Prabowo begitu kan. Kenapa? Karena sekarang ini justru yang mendukung bagaimana ya gaji kenaikan hakim,
Terus kemudian bagaimana kalau sudah dirampas asetnya, bagaimana anaknya. Ini kan seolah-olah ada nuansa-nuansa, masih ada rasa simpati terhadap para koruptor begitu kan. Ya, keluarga mereka mau makan apa dan sebagainya. Jadi kalau hasilnya koruptor ya mending dirampas begitu. Kan itu logikanya. Jadi saya kira ini saya paham betul bahwa situasi dan kondisi politik Prabowo ini semakin hari semakin menunjukkan kebingungan yang sangat luar biasa. Kebingungannya ya coba kita lihat saja dari wawancara media mainstream kemarin, tidak ada tersentuh pun bagaimana ya keinginan dari masyarakat soal perampasan aset, terus kemudian bagaimana koruptor dihukum efek jera begitu kan. Jawaban itu ya mentah, seperti ya biasa-biasa aja begitu kan. Nampaknya tidak ada terobosan-terobosan baru. Dan makanya Gibran ini sampai hari ini kan sampai hari ini Gibran ya masih itu-itu aja begitu kan ya. Apa terobosan sebagai seorang wakil presiden itu kan punya penting juga begitu kan. Bahkan tidak hanya itu, dari lingkaran orang-orang Jokowi di istana begitu kan. Coba kita baca ini. Rusaknya rezim Prabowo dan gak ada harga dirinya Prabowo di mata pendukung Jokowi. Ya, akun Kurawa ini salah satu pejabat di rezim Prabowo, diangkat sebagai oleh Prabowo, tapi dia sibuk nyinyirin Prabowo karena dia sebagai pendukung Jokowi. Sakit hati lihat Prabowo menemui ya Ibu Megawati. Nah, kita lihat saja di situ. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Kurawa atau Rudi Valinka ini begitu kan. Jadi begini Mbak Mega, saya sekarang titik-titik isi sendiri. Nampaknya ini kan ada nuansa-nuansa orang-orang Jokowi begitu kan. Nampaknya ada nuansa-nuansa masih sakit hati terhadap Prabowo. Karena apa? Karena Megawati seolah-olah diberikan ruang oleh Prabowo untuk menunjukkan konsolidasi besar. Ini kan jelas di situ begitu. Kalau PDIP ini bergabung kepada Prabowo, lantas bagaimana begitu dengan Jokowi? Bagaimana dengan pendukung-pendukung mereka? Artinya kunci dari kartu truf dari seorang Megawati itu ada di Jokowi. Begitu pula sebaliknya. Artinya secara tidak langsung ini kan pendukung-pendukung Jokowi ini menginginkan Prabowo itu tidak perlu ketemu dengan Ibu Megawati. Ini kan ngeri pada akhirnya. Sedangkan Ibu Megawati bagaimana ya, sedangkan PDIP begitu dan kader-kader mereka bagaimana untuk menyingkirkan dan mempreteli Jokowi di bayangan-bayangan Prabowo. Ini kan sejalan dengan apa yang kemudian disampaikan dalam podcastnya Abraham Samad begitu kan ya. Di podcastnya Abraham Samad dia dituturkan oleh Ikrar Nusabakti begitu kan, Profesor Ikrar Nusabakti. Ini kan menunjukkan bahwa orang-orang wah jangan-jangan ada apa di balik ini semua. Kalau kemarin Jokowi teriak-teriak Jokowi, ada perlawanan dari orang-orang yang kemudian ingin mempreteli Jokowi, maka kemudian jelas di situ arahnya ada kepentingan-kepentingan politik terselubung. Ini kan ngeri. Ini ngeri, Bos. Ya, pembicaraan-pembicaraan seperti ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Coba kita baca ini apa yang kemudian disampaikan lagi. Sepertinya ada agenda ternak Mulyono di dalam pemerintahan Prabowo untuk menghancurkan dari dalam. Status yang mengkomdigi Rudi Stanto ya, Rudi Valinka cocok memang jadi buzzer, nggak pantas jadi pejabat. Ini komentar-komentar dari netizen. Makanya secara tidak langsung ini kan menunjukkan bahwa ada kepentingan-kepentingan politik di lingkaran istana. Bisa saja hanya Prabowo jalan masalah soal demokrasi, memajukan bangsa, memajukan demokrasi, ekonomi bangsa kita. Tapi di lingkaran istana ada nuansa-nuansa kepentingan politik yang berbeda. Pada akhirnya orang seperti itu. Ini kan masih 1 tahun loh. Bagaimana kalau 2 tahun? Bagaimana kalau 3 tahun? Yang kemudian muncul narasi-narasi ini pencalonan A, pencalonan B, pencalonan C. Ya, Prabowo semakin semakin menunjukkan keakraban dengan PDIP begitu kan. Ya, kenapa? Karena kita lihat saja, kalau stagnan di Jokowi terus, maka kepentingan ini kan berbeda. Kepentingan politik dari Jokowi ini dengan Prabowo kan berbeda begitu kan. Bagaimana Gibran bisa maju di tahun 2029? Orang-orang banyak berspekulasi itu begitu. Ini kita tunggu saja ke depan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.